Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat mahasiswa dan mahasiswi Prodi Perbandingan Madhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu via daring untuk melanjutkan aktivitas ilmiah kita. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah teknik penulisan skripsi. Teknik penulisan skripsi. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca tawassul, membaca Al-Fatihah untuk para pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan untuk para leluhur kita. Semoga beliau-beliau diberikan nikmat oleh Allah di alam sana. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa usan ila ruhi ki Hasan ki Hasan Syekhul Rijal musawati ki Hasan Syekhul Islam ki Hasan Abdul Bar ibni Muslimu Karim jami'i abaina ummatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman saat ini sudah semester 6. Berarti kurang lebih 1 tahun lagi teman-teman akan wisuda. Sebelum wisuda ada beberapa hal yang perlu teman-teman penuhi dulu. Misalnya teman-teman sebentar lagi harus mengikuti KKN. Teman-teman harus mengikuti PPL. Untuk mengikuti KKN dan PPL, maka semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6 harus lulus semua. Ya. Kecuali bisa didespen 5 mata kuliah. Jadi kalau ada 5 mata kuliah tidak lulus, itu masih bisa mengikuti KKN atau PPL. Tapi kalau sudah mau skripsi, seluruhnya harus sudah lulus. Kalau ada yang tidak lulus, bisa diprogram ulang, di KRS ulang, atau bisa mengikuti program semester pendek gitu ya. Oke. Untuk mata kuliah saya ini tentang masalah penulisan karya tulis ilmiah atau lebih spesifiknya penulisan skripsi gitu ya. Jadi skripsi itu agak berbeda dengan artikel, berbeda dengan esai, misalnya itu berbeda. Kalau skripsi itu biasanya terdiri dari 5 bab ya. Bab pertama itu pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Nanti saya contohkan ya. Yang kedua itu ada kajian teori gitu ya. Untuk saya jelaskan langsung ya biar enak. Untuk pendahuluan, sebelum membuat pendahuluan teman-teman harus menentukan judul dulu. Judul skripsinya itu apa? Karena teman-teman prodi perbandingan mazhab, maka judul skripsinya itu berkaitan dengan perbandingan mazhab. Contoh, misalnya teman-teman mau membahas tentang mau membahas tentang nasab anak zina ya, perspektif mazhab
Syafi'i dan madhab Hanafi misalnya ya. Judulnya itu tentang masalah nasab anak zina menurut madhab Hanafi dan madhab Syafi'i misalnya. Maka untuk bab satunya itu nanti ada pendahuluan. Bab satu terdiri dari beberapa item, misalnya latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah nanti teman-teman ceritakan bagaimana misalnya nasab anak zina itu menurut pandangan fikih. Terus misalnya diungkap sepintas bahwa ada perbedaan pendapat di antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang nasab anak zina. Nah, itu di pendahuluan ya. Dijelaskan dulu secara umum, kemudian secara khusus kepada perbedaan pendapat itu. Yang mungkin 1 lembar atau 2 lembar lah latar belakang. Kemudian dilanjut dengan rumusan masalah. Kan sudah ada tadi latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya. Misalnya bagaimana nasab anak zina menurut mazhab Syafi'i kan. Kemudian bagaimana nasab anak zina menurut mazhab Imam Abu Hanifah misalnya. Itu latar belakang. Tujuan ya tinggal dijelaskan. Tujuan dari penulisan skripsi ini yang pertama untuk mengetahui pemikiran Imam Syafi'i tentang masalah nasab anak zina. Yang tujuan kedua mendeskripsikan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang masalah nasab anak zina. Itu tujuan. Ada manfaat nanti. Ya tulis aja manfaatnya itu apa. Misalnya untuk memberikan wawasan ilmiah kepada para mahasiswa, kepada para intelektual tentang masalah perbedaan pemikiran atau perbedaan pendapat dalam masalah nasab anak zina ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i misalnya ya. Nah itu. Jadi itu untuk lebih mudahnya nanti teman-teman cobalah pinjam atau ke perpus ya. Di sana ada banyak skripsi. Jadi silahkan lihat contohnya seperti apa, itu akan lebih mudah ya. Penjelasan yang berupa contoh itu akan lebih mudah lagi nanti. Nah, kemudian nanti langsung ya, ini sepintas, tapi masih banyak sebenarnya. Ada kajian teori, metode penelitian dan lain-lain. Ya. Saya langsung saja jelaskan sepintas. Itu bab 1 ya pendahuluan. Bab 2 nanti ada kajian teori atau landasan teori. Ya. Tadi kalau judulnya nasab anak zina dijelaskan itu. Misalnya pengertian zina, pengertian anak zina, ya, syarat-syarat orang bisa dikategorikan zina, had zina misalnya ya. Dampak dari zina menurut Islam apa? Nah itu dijelaskan secara lengkap di kajian teori. Ya. Mazhab itu apa? Mazhab Imam Abu Hanifah itu apa? Mazhab Imam Syafi'i itu apa? Itu dijelaskan di kajian teori. Pokoknya yang ada di judul itu dijelaskan di kajian teori itu. Teorinya seperti apa? Kalau tentang pernikahannya dari pengertian nikah, syarat nikah, rukun nikah, dalil nikah, tujuan nikah, manfaat nikah dijelaskan itu. Pokoknya kajian teori sesuai dengan judul yang dibahas. Nah, itu bab 2 ya, kajian teori. Bab 3 itu metodologi penelitian atau metode penelitian. Metode penelitian ya. Misalnya ini mau pakai kualitatif apa kuantitatif atau kajian pustaka. Nah itu ya. Kalau tadi misalnya kalau tentang masalah nasab anak zina ya bisa pakai kajian pustaka. Ya. Bisa juga perpaduan nanti antara kualitatif dan kajian pustaka. Ya. Jadi dijelaskan nanti di metode itu sumber datanya dari mana, sumber utama data utama itu dari kitab apa misalnya gitu ya.
Kalau berupa wawancara itu siapa yang diwawancarai. Nah itu. Seperti itu teman-teman. Lihat nanti di skripsi, contoh-contoh skripsi itu. Kemudian bab 4 ya, itu adalah paparan data dan pembahasan. Jadi dipaparkan tadi kalau tentang anak zina ya, nasab anak zina menurut Imam Syafi'i bagaimana? Jelaskan itu. Semuanya dijelaskan di paparan data. Paparan data 1 misalnya nasab anak zina menurut Madzhab Syafi'i, dipaparkan data-data yang dari kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahhab, Fathul Izar kalau ada misalnya ya, dan lain-lain sudah. Yang kedua, nasab anak zina menurut Imam Abu Hanifah, dipaparkan juga. Jadi paparan data ini sesuai dengan rumusan masalah tadi. Kalau rumusan masalahnya ada 2, paparan datanya ada 2 juga, sesuai. Rumusan pertama tadi misalnya nasab anak zina menurut Madzhab Abu Hanifah, paparan datanya itu sudah sesuai judulnya. Judul paparan data yang pertama sesuai dengan rumusan masalah yang pertama. Paparan data yang kedua sesuai rumusan masalah yang kedua. Gitu ya. Kemudian poin selanjutnya setelah paparan data itu pembahasan. Pembahasan itu yang mana yang dibahas yang tadi? Kan di paparan data itu ada 2 ya. Ada tadi nasab anak zina menurut Imam Abu Hanifah, itu paparan data pertama, itu pembahasan Mas. Di pembahasan ditambah aja analisis pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah tentang masalah nasab anak zina. Itu dibahas. Kira-kira kuat enggak dalilnya, kira-kira kuat enggak hadisnya, apa yang mendukung, siapa yang menolak pendapat itu. Itu dijelaskan di pembahasan. Baru di bab 5 itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab 1. Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di pembahasan tadi. Jadi di pembahasan tadi itu jawabannya sudah, itu tinggal diringkas, masukkan ke kesimpulan. Nah itu ya. Terakhir nanti daftar pustaka. Itu sekedar itu ya, maksudnya simple sebenarnya. Skripsi itu mudah ya. Skripsi yang bagus itu bukan yang judulnya sangat memukau, enggak. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang cepat selesai. Nah, ya. Jadi sekilas seperti itu. Di grup WA bisa dicek sekilas tentang silabus mata kuliah ini yang saya ambil tadi. Saya ambil dari itu punya kampus lain, tidak apa-apa, tapi sama lah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Untuk mata kuliah ini saya ingin ini menghasilkan produk ya. Maksudnya di akhir semester nanti teman-teman sudah memiliki proposal ya. Jadi nanti tugasnya adalah per orang itu membuat judul penelitian sesuai dengan prodinya, perbandingan madhab. Kemudian di akhir semester nanti membuat proposal. Tujuannya apa? Agar teman-teman nanti semester 7 sudah siap ya, sudah siap buat skripsi sudah. Nah, nanti tiap pertemuan kita bimbing lah gitu ya, judul-judulnya apa. Jadi dari sekarang nanti minggu pertama, minggu kedua nanti ya, saya harapkan semuanya sudah memiliki judul skripsi ya. Judulnya apa yang ingin dibahas itu ditulis. Minggu depan saya minta ke Riani, mungkin ya dikumpulkan ke Riani, ditulis pakai tabel. Siapa misalnya Riani, judulnya apa, misalnya siapa Abdul Rosyid, judulnya apa, Suyuti, judulnya apa, tulis itu, kirim ke Riani semuanya judulnya. Nanti Riani kalau sudah selesai tabelnya kirim ke saya ya. Jadi seperti itu teman-teman, tidak sulit kok itu ya. Yang terpenting itu adalah gini, kalau mau buat skripsi jangan buat skripsi yang sulit, yang mudah-mudah saja. Sekiranya dalam pikiran teman-teman sudah ada datanya, oh saya mau misalnya tadi mau tentang anak zina, karena saya punya buku tentang anak zina, saya punya kumpulan hasil bahsul masail tentang anak zina, saya punya kitab yang membahas tentang itu. Dan seperti itu teman-teman.
Jangan yang sulit-sulit sudah, yang mudah-mudah saja. Jadi skripsi itu dalam rangka belajar saja, ya. Cari yang mudah, sekiranya tidak copy paste lah gitu. Kalau bab 2 sama bab 3 itu mirip-mirip tidak apa-apa ya. Yang penting bab 1-nya, bab 4-nya dan bab 5-nya itu beda. Di bab 2 mirip-mirip dikit ya karena sampean masih belajar ya tidak apa-apa mungkin. Tapi kalau sudah nanti S2, S3 ya harus original 100% gitu ya. Apa bedanya skripsi, tesis, dan disertasi? Ya skripsi itu untuk S1 ya. Tebalnya itu ya kurang lebih 60 lah. Minimal 60. Kalau tesis itu minimal 100 lembar. Kalau disertasi kayaknya minimal 200 lembar. Disertasi untuk S3 itu ya. Oke. Jadi mungkin itu sekedar mukaddimah dulu ya. Minggu depan saya minta seluruh mahasiswa menyetor judul rencana skripsinya teman-teman, judulnya apa. Itu nanti terus dikerjakan sampai akhir semester bisa berwujud proposal ya. Sehingga nanti kalau semester 7 nanti enak sudah. Tinggal disampaikan ke Kaprodi apakah disetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui ya bisa diubah dikit-dikit saja ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Untuk di grup itu mohon namanya disetting ya. Nama di WA disetting, ditulis sesuai namanya ya. Misalnya Riani, di WA-nya tulis Riani. Misalnya siapa? Hasan Basori misalnya, tulis Hasan Basori di profilnya ya, biar saya ngabsennya itu lewat WA saja di info itu ya. Jadi saya nanti nge-share, saya misalnya buat tulisan, nanti saya cek di info itu siapa saja yang melihat, siapa yang mengikuti, itu berarti itu absennya sudah. Tidak perlu ngelis yang hadir siapa, tidak perlu. Saya cukup lihat siapa yang membaca dan mengikuti perkuliahan ini dari info WA ya. Oleh karena itu namanya mohon disetting. Nama di profil diubah sesuai namanya, boleh nama depannya atau nama lengkapnya ya. Oke. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya, nanti lanjut di diskusi. Ya. Diskusi bisa sampean rekam tidak apa-apa, rekam video nanti kirim di WA. Pertanyaannya bisa, atau pakai suara bisa, pakai tulisan bisa, terserah sudah. Oke, mungkin qaulul hadza. Walakum syukran katsir wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.